Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi keuangan menengah 2, chapter 23 tentang statement of cash flow. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Anjidi Dasmawati, NPM akhir 078. Saya, Syafirani Aditya, dengan NPM akhir 156. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kurniasa Fitri dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 218. Di subbab pertama ini kita akan mempelajari kegunaan laporan arus kas. Yang pertama, itu ada kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, itu ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang keempat, itu ada transaksi kas dan non-kas atas investasi dan pendanaan selama periode berjalan. Oke, sekarang kita bahas laporan arus kas itu kira-kira komponennya apa, dia itu melaporkan apa aja. Jadi, laporan arus kas itu mengklasifikasikan penerimaan dan juga pembayaran kas berdasarkan 3 aktivitas. Aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di aktivitas operasi itu melibatkan dampak kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Di underline laba bersih. Jadi kayak penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk akuisisi inventaris dan biaya. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi itu merupakan indikator utama sejauh mana sih operasi entitas itu menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjaman, mempertahankan kemampuan operasi entitas dan juga membayar dividen, terus melakukan investasi baru tanpa menggunakan sumber pembiayaan eksternal. Terus aktivitas operasi itu melibatkan aset tidak lancar, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, perolehan dan pelepasan investasi, dan aset produktif jangka panjang. Nah, pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi itu penting, karena kas itu menunjukkan sejauh mana sih pengeluaran telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan juga arus kas di masa depan. Lalu, untuk aktivitas pendanaan itu melibatkan kewajiban dan ekuitas yang meliputi memperoleh uang tunai dari kreditor, membayar kembali jumlah yang dipinjam, memperoleh modal dari pemilik dan memberi mereka laba atas investasinya mereka, gitu. Nah, pengungkapannya ini timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna dalam memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh penyedia modal kepada perusahaan. Nah, biar gampang ada pedomannya nih, supaya kalian kayak gak pusing-pusing gitu ya. Jadi, ingat-ingat aja kalau misalkan aktivitas operasi itu melibatkan laporan laba rugi. Kalau aktivitas investasi itu melibatkan arus kas dari perubahan investasi dan juga aktivitas aset tidak lancar. Terus kalau yang pendanaan itu melibatkan arus kas dari perubahan ekuitas dan juga kewajiban tidak lancar. Materi selanjutnya adalah format laporan arus kas. Nah, dalam format umum laporan kas ini mengacu pada pedoman umum yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lalu untuk sumber menyiapkan laporan arus kas sendiri, yang pertama adalah laporan perbandingan posisi keuangan, laporan laba rugi saat ini, dan juga data transaksi yang telah dipilih. Lalu ada pun 3 langkah dalam mempersiapkan laporan arus kas. Yang pertama, menentukan perubahan kas, yaitu dengan menghitung selisih antara saldo kas awal dan akhir. Lalu yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sendiri, seperti menganalisis laporan laba rugi tahun berjalan, lalu analisis laporan perbandingan posisi keuangan, dan juga data transaksi yang terpilih.
Lalu yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan, seperti menganalisis semua perubahan lain dalam akun laporan posisi keuangan. Adapun format laporan arus kas seperti yang tertera pada lampiran di samping penjelasan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya ingin memaparkan mengenai metode arus kas yang dibagi menjadi dua, ada metode arus kas langsung dan metode arus kas tidak langsung. Yang pertama adalah metode arus kas langsung. Laporan arus kas metode kas langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas yang dimana informasi arus kas aktual dari basis kas, dari komponen arus kas, dari aktivitas operasional perusahaan itu digunakan. Nah, laporan keuangan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode ini mudah dibaca karena laporannya itu mencantumkan semua penerimaan dan pembayaran kas masuk maupun keluar. Metode ini terlihat berbeda dalam penyajiannya. Metode yang terlihat berbeda dalam penyajiannya adalah bagian arus kas dari aktivitas operasional. Metode langsung hanya mencantumkan total penerimaan kas dan pembayaran yang dilakukan selama periode operasional berjalan. Penyusunan laporan ini menggunakan berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan kas dan rekening koran bank. Metode ini menggunakan informasi terkait aktivitas operasi perusahaan dalam penyusunannya. Penerimaan dan pengeluaran perusahaan akan dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi. Bagian selanjutnya akan dicatat penerimaan serta pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dengan metode ini, kita harus merinci arus kas masuk dan keluar yang kemudian akan dirinci dalam beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan menggunakan metode ini akan didasarkan pada aktivitasnya yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah metode arus kas tidak langsung yang menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual atau accrual basis dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih. Laba bersih disesuaikan dari perubahan dalam akun aset dan kewajiban di laporan neraca. Informasi akuntansi accrual basis akan menambah atau mengurangi nilai laba bersih untuk mendapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasional. Laba bersih akan bertambah ketika terjadi piutang yang belum terbayarkan, sedangkan berkurang ketika ada pinjaman atau kewajiban yang harus dibayarkan. Lalu pada selanjutnya adalah penyesuaian terhadap laba neto, yang dimana terdapat subbab, yaitu yang pertama ada penyusutan dan amortisasi. Nah, beban penyusutan sendiri itu merupakan penyesuaian yang paling umum terhadap laba bersih yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasinya. Lalu yang kedua ada biaya manfaat dari pasca pensiun, yang dimana jika sebuah perusahaan memiliki biaya pasca pensiun seperti rencana pensiun karyawan, kemungkinan besar biaya pensiun yang dicatat selama suatu periode akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada dana yang didanai. Lalu yang ketiga ada perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Nah, perubahan dalam pajak penghasilan yang ditangguhkan itu mempengaruhi laba bersih tetapi tidak berpengaruh pada kas. Yang keempat ada metode akuntansi ekuitas. Nah, penyesuaian umum lainnya terhadap pendapatan bersih yaitu perubahan yang terkait dengan investasi ekuitas saat mencatat laba atau rugi dengan metode ekuitas. Lalu yang kelima ada kerugian dan keuntungan. Perusahaan menambahkan kerugian ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi karena kerugian merupakan biaya non tunai dalam laporan laba rugi. Lalu yang keenam ada kompensasi berbasis saham. Dan dalam rencana kompensasi berbasis saham, biasanya perusahaan itu menggunakan metode nilai wajar untuk menentukan total biaya kompensasi. Nah, kemudian biaya kompensasi itu diakui sebagai beban ketika karyawan memberikan layanan. Jadi ketika beban kompensasi di debit,
Premi saham, opsi seringkali dikredit. Nah, kas tidak terpengaruh oleh pencatatan beban. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan laba bersih sebesar jumlah biaya kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang piutang usaha neto atau piutang usaha bersih ya. Jadi kita langsung contoh aja. Jadi asumsikan Redmark AG itu melaporkan laba bersih sebesar $40.000. Kita lihat di tabel pertama, ini adalah tabel dari saldo piutang Redmark AG. Jadi di sini tuh kita tujuannya itu untuk mengetahui gimana sih piutang tak tertagih itu mempengaruhi penentuan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan. Oke. Untuk sekarang kita lihat tabel bawahnya di penyajian piutang tak tertagih. Jadi karena peningkatan piutang itu merupakan hasil pembebanan biaya piutang tak tertagih, maka perusahaan itu harus menambahkan kembali peningkatan penyisihan piutang tak tertagih ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Langsung lihat di tabel penyajian piutang tak tertagih ya. Di situ ada arus kas dari aktivitas operasi, tadi kan laba bersih ya 40.000. Terus ada penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan perusahaan. Ada peningkatan piutang, usaha, dan juga peningkatan piutang tak tertagih. Nah, peningkatan saldo penyisian piutang tak tertagih itu kan disebabkan oleh pembebanan biaya piutang tak tertagih untuk tahun berjalan atau tahun tersebut. Karena biaya piutang tak tertagih itu merupakan biaya non tunai. Jadi perusahaan itu harus menambahkan kembali ke laba bersih seperti yang tadi aku bilang. Caranya dengan menjumlahkan saldo penyisihan dengan saldo piutang dan membandingkan nih perubahan dalam piutang secara bersih. Kita bisa lihat di tabel pendekatan bersih untuk piutang tak tertagih. Jadi sebenarnya tujuannya itu misalkan ada perubahan dalam akun penyisihan yang terjadi akibat penghapusan piutang kayak gitu. Karena hal ini akan mengurangi piutang dan juga penyisihan piutang tak tertagih. Nah, yang terakhir ini ada rugi neto. Jika perusahaan melaporkan rugi neto dan bukan laba neto, perusahaan harus menyesuaikan rugi netonya untuk item-item yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau arus kas keluar. Untuk contoh soalnya itu ada jika kerugian neto adalah 50.000 dan jumlah total beban yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000, maka kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 10.000. Bisa dilihat jurnalnya di sebelahnya, perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi melalui arus kas masuk. Nah, di sini jurnalnya itu ada net income berjumlah 50.000 yang bersifatnya minus atau berkurang dengan adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities, depreciation of plant assets, dan amortization of patents. Nah, depresiasinya kan tadi berjumlah 55.000 dan amortisasinya berjumlah 5.000. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu 60.000. Maka 50.000 yang tadi net income-nya 50.000 itu dikurangi dengan 60.000 itu tadi. Maka net cash provided by operating activities-nya itu 10.000. Di bawahnya, jika perusahaan mengalami kerugian neto sebesar 80.000 dan jumlah total beban yang harus ditambahkan adalah 25.000. Nah, bisa dilihat di sebelahnya juga. Di situ ada perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi, arus kas keluar. Di dalam jurnal ini juga ada net income berjumlah dengan 80.000 yang bersifat minus atau berkurang. Adjustment to reconcile net income to net cash used by operating activities. Ini ada depreciation of plant asset saja, yaitu berjumlah dengan 25.000. Maka 80.000 dikurangi dengan 25.000, net cash used by operating activities-nya yaitu hasilnya 55.000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.